Bagaimanakah jika seorang mantan pasukan khusus diadu domba dan diincar oleh para pembunuh bayaran? Itulah mungkin gambaran dari film ini. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul Overrun. Film ini bercerita tentang seorang mantan pasukan khusus dari militer yang diadu domba telah membunuh anak dari sang mafia besar Rusia. Berawal dari kisahnya yang mencari pekerjaan kepada seorang gangster karena sepi job. Namun, di tengah perjalanan pria tersebut justru dijebak sehingga membuat dirinya harus diincar oleh para pembunuh bayaran karena telah membunuh anak dari sang mafia besar. Lantas, akankah dia berhasil membersihkan namanya yang terkena fitnah itu? Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali di mana dua orang anggota mafia Rusia sedang berlarian sambil membawa sebuah koper. Nampaknya mereka dikejar-kejar oleh beberapa anggota gangster Amerika. Namun sayang, nasib keduanya tak begitu baik. Ketika itu mereka harus tertangkap oleh para anggota gangster Amerika. Lalu muncullah seorang pria yang tidak lain adalah tangan kanan dari sang ketua gangster. Tentu saja dia meminta agar koper tersebut diberikan padanya. Namun saat hendak membuka koper itu, ternyata benda itu harus dibuka dengan kunci. Lantas ketika sang tangan kanan yang disebut juga Boka meminta kuncinya, para anggota mafia pun tak mau memberikan. Sontak Boka pun kesal sehingga dia menyuruh anak buahnya untuk menusuk rekan anak buah besar tersebut. Lalu setelah berhasil digeledah, kunci pun dia dapatkan. Namun sayang, seribu sayang, koper yang dibuka ternyata isinya zong alias meledak di muka anak buah si tangan kanan itu. Hal tersebut tentu saja membuat Boka murka dan membawa kedua anggota mafia ke markas gangster. Lalu, scene pun berlanjut di mana terlihat seorang ketua gangster Amerika yang bernama Ray datang ke klubnya dan berjalan menuju ruang belakang di dapur. Dia pun tak lain hendak mendatangi dua anggota mafia Rusia tadi. Terlihat keduanya sedang disiksa habis-habisan karena koper yang sebenarnya belum juga ditemukan. Bahkan setibanya Ray di ruangan, Boka dengan sengaja menembakkan satu peluru ke arah perut anggota mafia. Lalu Ray pun mendekatinya dan bertanya di mana koper yang asli berada. Tentu saja dia tak langsung memberitahu dan justru malah memperingati kalau sang ayah pasti akan datang mencarinya. Dan Ray bersama pasukan akan mati. Namun setelah negosiasi beberapa saat dan Ray menawarkan kebebasan pada si anak buah mafia, tiba-tiba koper pun dapat diketahui keberadaannya. Namun koper tersebut telah disimpan di sebuah berangkas milik mafia Rusia, sehingga Ray dan anak buahnya tentu akan kesulitan dan bahkan tak akan mungkin bisa masuk ke dalam markas itu. Lalu ketika si anak bos mafia menagih janji Ray, sayangnya Ray justru malah bilang kalau dia akan membebaskan pria tersebut di hari lain. Sementara rekan dari anak bos besar tersebut nasibnya harus malang karena terbunuh. Sehingga Ray meminta agar pria itu dibuang saja di jalanan. Kemudian adegan pun berpindah di mana terlihat seorang pria sedang berlatih di rumahnya. Pria tersebut bernama Markus. Tak selang lama adiknya yang bernama Reina pun datang. Sang adik lantas memberitahu kalau Markus tak bisa terus-terusan di rumah karena diketahui Markus ini adalah mantan pasukan khusus di militer yang telah pensiun dini. Sebab itulah Reina memberitahu kalau Markus sepertinya harus mencari pekerjaan karena makanan di rumah sudah habis. Tentu saja Markus sebagai kakak tercinta langsung memberitahu kalau dia telah mendapatkan panggilan kerja dan tepat pada waktu itu dia akan pergi. Scene terus berlanjut, di mana pada keesokan harinya terlihat anggota mafia tadi telah tergeletak di jalanan. Lalu salah satu agen polisi sudah berada di sana. Dia bernama James. Tak lama setelah itu datanglah lagi detektif lain yang juga merupakan ketua polsek sekitar. Sebut saja dia Black. Black juga tak sendiri, dia ditemani oleh pria paruh baya bernama Dobbs. Lantas setelah diperiksa, awalnya James menganggap kalau ini hanyalah perampokan biasa. Namun ketika Black mencoba melihatnya lagi, Black menganggap kalau ini bukanlah perampokan, melainkan pembunuhan yang cukup sadis. Namun saat itu ketika Black mendatangi Dobbs yang sedang menunggu di mobil, Black sempat menanyakan bagaimana pendapat Dobbs terhadap kasus ini. Namun ternyata Dobbs justru lebih memilih agar Black menutup kasus ini dan menyimpan berangkasnya di rak lemari kantor. Apalagi ketika itu Dobbs lebih terlihat cuek dan justru malah pergi meninggalkan Black sendirian.
Kemudian, scene berlanjut di mana kita diperlihatkan kalau Markus ternyata datang ke markas Ray untuk menanggapi panggilan kerjanya. Dan panggilan Ray bukan lain adalah untuk mengambil koper tersebut di markas mafia Rusia yang tersimpan dalam berangkasnya. Awalnya Markus tak mau melakukannya karena akan sangat berbahaya bagi nyawa Markus. Namun setelah negosiasi keras ala ibu-ibu di pasar, Markus bersedia menerima pekerjaan itu karena Ray akan memberikan 2 juta dolar setelah pekerjaannya selesai. Di sisi lain, diperlihatkan kembali kalau James dan juga Blake datang ke salah satu restoran yang dimana itu adalah tempat Reina bekerja. Dan ternyata Blake memang sudah kenal dengan Reina sebelumnya. Namun nampaknya Reina kurang suka dengan Blake. Dia seakan-akan memiliki dendam kesumat pada Blake. Sementara itu Markus yang sedang kebingungan bagaimana menerobos masuk ke dalam markas mafia Rusia, terlihat ia sedang mendatangi salah satu kawannya. Sebut saja pria itu Augie. Diketahui Augie ini adalah seorang hacker dan dia memiliki segudang prestasi dalam retas-meretas. Maka Markus meminta bantuan Augie agar memandunya masuk ke dalam markas tersebut. Dengan berbekal tawaran 500.000 dolar, Augie pun siap untuk membantu Markus. Namun Augie bilang kalau rencana ini mungkin akan sedikit sulit. Tentu saja Markus sudah siap dengan konsekuensinya. Sementara di sisi lain terlihat Blake kembali mendatangi Dobbs yang sedang berada di tempat pemakaman. Tak lupa Blake juga bilang kalau dia membutuhkan saran Dobbs untuk kasus ini. Setelah beberapa waktu, akhirnya tibalah waktu di mana Markus akan masuk ke dalam markas mafia Rusia secara sembunyi-sembunyi. Dibantu dan dipandu oleh Augie, lalu Markus pun memulai aksinya. Dimulai dari menghajar pria yang berjaga di depan lobi, lalu mengambil kartu akses dan langsung masuk ke dalam markas mafia. Setelah Markus pun terus mengikuti arahan dari Augie, namun ketika sedang asik membantai satu persatu penjaga di sana, tiba-tiba listrik di rumah Augie sebagian mati. Hal itu tentu membuat panik Augie dan juga Markus. Pasalnya komunikasi mereka pun menjadi mati. Sehingga di tengah kepanikan dan ketidaktahuan Markus terus berjalan dan mencari di mana berangkasnya disimpan. Bahkan saat itu Markus tak ada pilihan lain selain menghajar para penjaga yang ada. Setelah beberapa waktu dan Markus telah menemukan berangkasnya, tak lama Augie juga kembali terhubung dengan Markus. Lantas di kesempatan yang sempit itu Augie pun langsung mencoba untuk membuka password dari berangkas tersebut. Beruntung, Augie berhasil membuka berangkasnya sehingga Markus dapat dengan mudah langsung mengambil koper yang selama ini dicari-cari oleh Ray. Tak berhenti sampai situ, kemudian Markus langsung menghubungi Ray dan memberitahu kalau koper sudah berada di tangannya. Lantas Markus mengajak Ray untuk bertemu. Kemudian Ray meminta agar Markus pergi ke suatu tempat untuk pertukarannya dengan uang. Namun ketika Markus telah sampai di tempat yang dimaksud oleh Ray, tiba-tiba sebuah mobil sedan datang ke arah Markus. Namun itu bukanlah Ray, melainkan polisi senior alias Dobbs. Ternyata Ray bermaksud untuk mengkambing hitamkan Markus dengan menjebaknya di sana. Hal itu terlihat jelas ketika Markus diminta keluar dari mobil dan membuka bagasi mobilnya. Ternyata di dalam bagasi sudah berada anak dari bos mafia Rusia yang telah sekarat. Kagetnya adalah Dobbs mengambil pistol yang ada di bagasi dan langsung membunuh pria malang itu. Lalu meletakkan kembali pistolnya sebagaimana agar terlihat seolah-olah Markuslah yang telah membunuhnya. Dan dari sini kita bisa mengetahui kalau sebetulnya Dobbs adalah polisi korup yang telah bekerja sama dengan Ray. Ray sendiri sengaja melakukan hal ini agar bos mafia Rusia tak langsung mengincar keberadaan Ray dan gangsternya. Sebab Ray sadar kalau dia dan gengnya belum bisa melawan langsung mafia Rusia. Markus tentu saja tak tinggal diam. Dia langsung membalikkan keadaan dan menyerang Dobbs sehingga dia pun punya waktu untuk kabur dari sana. Namun sayang seribu sayang, Dobbs sendiri telah menelpon Blake juga James, sehingga tak lama mereka pun datang ke sana. Aksi kejar-kejaran antara Blake dan Markus pun terjadi. Namun Blake sempat berhasil membuat Markus terjebak. Di sela waktu itu Markus langsung menjelaskan kalau ini dia lakukan lantaran ingin menyelamatkan sang adik. Karena di sisi lain Reina ternyata sudah diculik oleh anak buah Ray. Sementara Markus juga tak tinggal diam, dia langsung membalikan lagi keadaan dan membuang pistol Blake. Sehingga Markus segera pergi dari sana sambil membawa koper tadi. Sedangkan di sisi lain,
Terlihat seorang kakek tua yang sedang duduk sendirian. Dia bernama Arka dan inilah bos besar mafia di Rusia. Tak lama dia didatangi oleh satu anak buahnya yang memberitahu kalau anaknya sekarang telah hilang dan tak ada kabar. Bahkan Arka juga didatangi langsung oleh Dobbs. Di sana Dobbs lantas memberitahu kalau anaknya telah dibunuh oleh seseorang. Sontak Arka pun langsung tercengang mendengar kabar tersebut. Dia meminta sebuah nama siapa yang membunuh anaknya. Awalnya Dobbs berpura-pura berat hati untuk memberikan nama tersebut. Namun setelah meminta pulpen dan kertas, Dobbs lalu memberitahu kalau yang membunuhnya adalah Markus. You know why I appreciate this? Kemudian setelah Dobbs pergi, Arka pun memanggil anak buahnya dan meminta agar Markus dibawa ke hadapan Arka, baik dalam kondisi mati ataupun hidup. Dia akan memberikan $1 juta kepada orang yang telah membawa Markus dalam keadaan mati dan $2 juta untuk keadaan hidup. Sementara itu Markus sendiri kembali ditelepon oleh Ray, lalu Ray meminta agar Markus mengirim koper itu ke markasnya dengan segera. Tentu saja Ray juga memberitahu kalau Reina telah dibawa olehnya. Setelahnya Markus segera kembali menemui Augie. Awalnya Augie tak mau dimintai tolong lagi lantaran bayaran yang sebelumnya belum cair dari Markus. Tapi setelah perdebatan kecil Augie pun bersedia. Diketahui Markus sekarang telah menjadi incaran para pembunuh bayaran lantaran Arka telah mengumumkan sayembara penangkapan Markus di internet. Harganya pun tak main-main sehingga Augie merasa kasihan kepada Markus. Di situ Augie lantas memberitahu siapa-siapa saja orang yang ikut serta ingin menangkap dan membunuh Markus. Namun Markus saat itu tak kehilangan akal. Dia bilang memiliki satu orang teman lagi yang bisa membantunya dalam kasus ini. Sehingga dengan segera Markus pun pergi menuju tempat kawannya yang bernama Doc. Setibanya di tempat Doc, Markus malah mendapatkan Doc yang sedang tertidur pulas. Seketika, dia juga teringat pada Black yang menganggap kalau Markus adalah penjahat. Sehingga Markus meminta pada Black agar bertemu di sebuah tempat untuk membuktikan kalau Ray telah menculik adiknya. Dan hal ini semua dilakukan agar Reina bisa selamat. Tapi sayang, Markus saat itu lupa mengatakan kalau Dobbs adalah seorang polisi korup. Seketika, Black yang percaya kalau Markus merupakan orang yang jujur lantas mengumpulkan seluruh anak buahnya termasuk Dodge untuk merencanakan bila mana Markus membohongi Black. Singkat cerita, pada keesokan harinya Markus yang dibantu oleh Doc dalam perencanaan lantas bertemu dengan Black dan para polisi lainnya. Lalu Markus membawa para polisi itu ke tempat di mana dia menyembunyikan koper tersebut. Setelah mengambil kopernya, Markus juga lantas menyerahkan kasus koper ini kepada pihak kepolisian. Sementara Dodge lagi-lagi hanya menunggu di mobil sambil mengabari anak buah Ray. Karena Dodge pasti memiliki niatan untuk mengambil koper tersebut dari para polisi. Tak lupa, kali ini Markus memberitahu kalau Black harus berhati-hati pada Dodge. Tak lama, ketika Markus menyerahkan diri pada polisi, tiba-tiba satu orang asing muncul dan menembaki semuanya. Sontak, Black dan James segera memberikan counter attack. Namun sayang, mereka gagal menghadapi musuh tersebut yang diyakini kalau pria itu adalah pembunuh bayaran. Sementara Markus sendiri lantas terpaksa menyerahkan diri karena posisinya sudah terpojokan. Namun ketika hendak dibawa, Markus lagi-lagi melakukan gerakan di luar nalar. Dia menyerang balik si pembunuh. Awalnya Markus sempat terpojokan lagi, namun tak selang lama Markus berhasil mengalahkannya. Sementara itu di waktu yang sama, James sedang mencoba untuk mengeluarkan Black yang tertimpa reruntuhan. Beruntung Black tak sampai mati sia-sia. Di lain tempat, terlihat juga Dodge yang tiba-tiba memberhentikan mobil karena melihat ada seseorang yang butuh pertolongan. Tentu saja itu hanya akal-akalan Dodge, tapi sial niat untung malah jadi buntung. Karena tiba-tiba polwan yang duduk di belakang mobil menembakkan pistolnya ke arah petugas polisi yang membawa koper. Sontak, Dodge yang melihat itu pun tercengang kenapa polwan tersebut melakukannya. Dan ternyata baru diketahui kalau polwan itu juga ternyata adalah polisi korup yang dipekerjakan oleh Ray. Namun karena Dodge tak becus dalam mengamankan segala tugasnya, maka polwan tersebut tak tanggung-tanggung langsung menghabisi Dodge di tempat. Sementara orang yang tadi berpura-pura mobilnya mogok itu juga adalah anak buah Ray.
Dan polwan tersebut sekarang akan mengambil alih tugas Dodge sebagai panjangan tangan Ray. Di balik itu, Blake, James, dan juga Marcus kini akan menuju ke kantor polisi. Namun tanpa mereka sadari, Docs yang berada di ruangannya tiba-tiba diserang oleh seorang wanita. Tidak lain itu adalah rekan dari pembunuh sebelumnya. Sehingga wanita itu menyeret Doc keluar dan bertemu dengan Marcus. Sang wanita misterius tentu langsung menginginkan Marcus untuk pergi bersamanya. Kalau tidak, maka dia akan menggorok leher Doc. Sontak Marcus pun ikhlas untuk dibawa, sedangkan James dan Blake kembali ke ruangan Doc untuk melihat pertunjukan selanjutnya. Baru saja Marcus dan wanita misterius berkelahi, tiba-tiba satu buah granat dilemparkan tepat di kaki mereka. Lalu muncullah kembali pembunuh bayaran yang lain. Mereka adalah dua pria bersaudara yang juga mengincar Marcus. Sontak mereka pun berlarian karena ditembaki dari jarak dekat. Sialnya wanita misterius sempat menempelkan alat GPS ke saku celana Marcus. Lalu keadaan pun mulai berantakan. Semua pembunuh kini mengincar Marcus karena menginginkan $2 juta dari Arka. Akan tetapi ketika aksi kejar-kejaran sedang berlangsung, tiba-tiba pria bersaudara itu tak sengaja menginjak jebakan yang telah lama dibuat oleh Doc. Sehingga ledakan dahsyat pun terjadi di sana. Tentu saja pria bersaudara langsung meledak di tempat. Sementara Marcus dan wanita misterius berhasil selamat. Tapi tak lama Marcus segera membuat wanita itu pingsan, lalu membawanya ke dalam ruangan Doc. Setelahnya, Blake yang sudah kewalahan lantas mengajak James dan Marcus agar segera pergi dari sana. Sedangkan Doc dibiarkan tinggal bersama wanita misterius tadi. Dan ketika di tengah perjalanan, mereka bertiga menemukan Dodge yang sudah terdampar penuh darah di pinggir jalan. Lalu, karena sadar ajalnya sudah dekat, Dodge segera bertaubat atas perbuatannya selama ini karena telah menjadi polisi korup. Bahkan memberitahu kalau segala bukti kejahatan Ray telah Dodge simpan di sebuah papan kuburan di suatu tempat. Sehingga lengkap sudah Blake dapat menangkap Ray dengan sangat mudah. Kembali ke polwan sedikit. Koper yang selama ini dicari sekarang telah pindah ke tangan Ray. Namun malang kebaikannya itu malah berujung petaka karena Ray menusuknya. Selain itu Marcus sendiri diberitahu kalau Reina atau adiknya sekarang berada di suatu gudang. Sehingga Marcus yang tiba di sana sambil memegang bukti kalau Ray adalah pembunuh anak Arka langsung menyerang penjaga di sana dan meminta agar ditunjukkan tempat mengurung Reina. Sial, gudang tersebut ternyata tidaklah kosong. Banyak para anak buah Ray yang sedang berjaga di sana. Tentu hal tersebut tak menjadi masalah bagi Marcus karena dengan waktu singkat Marcus berhasil menemukan adiknya. Tapi ancaman tak selesai sampai di situ. Reina kemudian disuruh untuk segera pergi dari gudang. Sementara Marcus harus mengalihkan perhatian agar para anak buah Ray mengikutinya. Lantas terjadilah baku hantam antara mereka. Marcus terlihat sedikit kewalahan pada awalnya, tapi alhamdulillah dia lagi-lagi berhasil menaklukkan musuh-musuh itu. Dan lagi-lagi wanita misterius tiba-tiba hadir di hadapan Marcus. Tapi Marcus di situ tak mau membunuhnya, melainkan ingin memberikan uang kepada wanita tersebut. Dan itu satu-satunya cara agar wanita itu tak melulu memburunya. Sementara di sisi lain, Blake yang tadi telah memiliki semua bukti kejahatan Ray kini mendatangi bar milik Ray. Sempat sedikit mendramatisir dan bermuka dua, namun pada akhirnya Ray berhasil ditangkap oleh Blake beserta kepolisian. Hey, listen, Phil. I'm sorry about your partner. Hey, Ray, you get those people that are desperate secrets. Kembali lagi pada Marcus, dia kini menemui adiknya yang telah berada di rumah. Namun belum sempat lama, Marcus harus menyelesaikan satu lagi urusannya, yaitu meyakinkan Arka kalau dia bukanlah pembunuh anaknya. Ketika bertemu di dalam, Arka awalnya tak mau percaya pada Marcus. Namun di saat Marcus memberikan bukti pesan suara, Arka lantas percaya dan memberikan imbalan kepada Marcus karena dia telah menyerahkan dirinya sendiri pada Arka hidup-hidup dan juga memberikan info tambahan. Dan karena Arka adalah mafia yang memegang teguh prinsipnya, sehingga Arka memberikan uang $2 juta itu kepada Marcus.
Maka di akhir cerita kita diperlihatkan bagaimana Augie, Doc, dan wanita misterius kini telah mendapatkan bagiannya masing-masing. Sementara sisanya Markus berikan kepada Reina untuk modal usaha catering. Dan film pun tamat.